billahi lalil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Rabbul Alamin, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran kita malam ini adalah irfan atau tasawuf Islami, yaitu bagaimana memahami Tuhan dan berakhlak dengan akhlak Tuhan. Jadi irfan adalah bagaimana ma'rifat kepada Allah dan sekaligus berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi dari sisi perbuatan, irfan itu adalah takhalluk bi akhlakillah. Dari sisi pengetahuan, ilmu, akal, yaitu ma'rifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan irfan kita. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu ini sampai di sini, tanggal 1 Oktober 2022, ini adalah pembahasan tentang mungkinkah kita menyaksikan Tuhan secara batin, ini musyahadah. Musyahadah batin dalam teks, maksudnya dalam teks di sini adalah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kita sudah bahas, ini kita sudah sebutkan juga hadis-hadisnya, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu menyaksikan rahasia dan batin ibadah. Jadi kalau kita beribadah, tujuannya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ada orang beribadah sekedar menggugurkan kewajiban, orang yang menggugurkan kewajiban sudah benar, yaitu tidak berdosa lagi karena sudah kewajibannya gugur. Kewajibannya telah terlaksana. Tetapi tujuan daripada ibadah bukan hanya sampai di situ. Ibadah sebetulnya adalah menyelam ke kedalaman rahasia-rahasia ilahi. Nabi menyebut ibadah itu, terutama sholat, adalah mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga, tempat untuk naik. Jadi ketika Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman, menunjukkan bahwa sholat itu adalah harusnya, atau ibadah itu menggerakkan pelakunya, menggerakkan hamba untuk terus mendekat dan mendekat kepada Allah. Makanya niat ibadah biasanya adalah kurbatan. Kurba dari kata qarib, dekat. Kurbatan ilallah, mendekat dan mendekat kepada Allah, atau kata taqarrub ilallah. Di taqarrub atau kurbatan ilallah menunjukkan bahwa tujuan ibadah kita bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi-nabi yang mengajarkan ibadah itu kepada kita adalah orang-orang yang telah mencapai derajat itu, sehingga mereka bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi pembahasan kita hari ini atau malam ini adalah menyaksikan rahasia dan batin ibadah. Jadi menyaksikan rahasia dan batinnya ibadah. Kita sampaikan bahwa ada batinnya, ada zohirnya. Kalau kita sholat misalnya berdiri, ruku, sujud, itu adalah zohirnya. Baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, itu adalah zohirnya ibadah. Pakaiannya ibadah, ya, jadi jasadnya ibadah. Selain jasadnya ibadah, punya batinnya juga. Kalau kita berpuasa, kalau kita makan sahur, lalu setelah itu kemudian kita imsak, menahan diri, yaitu tidak makan, tidak minum sampai nanti pada saatnya, maka itu namanya zohirnya ibadah. Di balik zahirnya ibadah ada batinnya. Kalau kita pergi berhaji, ya zahirnya adalah pakai ihram, di miqat, kemudian talbiyah, membaca talbiyah, kemudian tawaf, sa'i. Setelah itu adalah taksir atau tahallul, lalu kemudian
selesailah umrahnya. Itu secara zahiriyah. Tapi di balik semuanya itu punya makna-makna batin. Nah, inilah yang akan kita coba bicarakan pada kesempatan kali ini. Para nabi dan rasul itu ibadahnya adalah ibadah batin, bukan hanya sekedar ibadah zahir, tapi ibadah batin. Kita baca satu persatu. Jadi seluruh ibadah yang menjadi tujuan penciptaan mempunyai rahasia dan batin masing-masing. Jadi ibadah itu kan merupakan tujuan penciptaan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Di beberapa ayat dikatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya kewajibannya orang beriman, tapi seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai hamba, wahai manusia, ya'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, moyang-moyang kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Jadi itu dalam Al-Quran. Jadi Allah minta kita beribadah. Tujuannya adalah takwa atau taqarrub qurbatan ilallah. Jadi seluruh ibadah yang menjadi tujuan penciptaan punya rahasia dan batinnya masing-masing. Seluruh maujud-maujud di alam semesta raya ini, baik yang ada di alam non-materi artinya alam yang gaib, ataupun di alam materi, alam yang tampak oleh panca indera kita. Pada hakikatnya dalam keadaan beribadah secara takwiniyah. Jadi seluruh maujud-maujud di alam semesta raya ini, yang non-materi ataupun alam materi, memiliki cara ibadahnya masing-masing. Secara takwini, secara kauniyah. Ingat, secara takwini itu adalah secara alamiah. Kita tadi sore berbicara bahwa kata kauniyah itu dari kata kana yakunu. Kana yakunu menjadilah takwiniyah. Jadi menjadikan sesuatu yang takwin. Kemudian terkadang disebut dengan kauniyah. Jadi semuanya dari kata kana yakunu, takwin. Ya, jadi dari kana yakunu menjadi kauniyah. Jadi kita lihat di sini. Jadi dari kata kana yakunu, dari kata kana yakunu, ya. Yakunu, ya. Kana yakunu ada, ya, lahirlah menjadi kauniyah. Lahirlah kata kauniyah. Jadi kata kauniyah. Kauniyah, ya. Jadi kauniyah. Jadi lahirlah kata kauniyah. Kata kana yakunu kauniyah. Lalu juga istilah takwiniyah, ya. Dari kata takwiniyah, ya, sama. Takwiniyah. Ya, jadi lahirlah kata kauniyah atau kata takwiniyah dari kata kana yakunu kauniyah takwiniyah. Ya. Takwini ini ditulis Latin kauniyah. Kauniyah. Ini adalah takwiniyah. Kauniyah ini takwiniyah. Kauniyah takwiniyah. Kata dasarnya sama, kana yakunu, dan kita sudah terangkan tadi, ketika Allah menciptakan, ketika Allah akan mengadakan semuanya ini, cukup berkata kepada sesuatu kun fayakun. Kun itu dari kata kana kemudian berubah menjadi fi'il amr kun, kana yakunu kun. Kana yakunu kun fayakun. Jadi yakun itu dari sini kun fayakun. Ada apa, menjadi maka menjadilah. Jadi kita artikan menjadi maka menjadilah. Semua yang menjadi disebabkan oleh firman Tuhan kun fayakun disebut dengan kauniyah atau takwiniyah. Jadi seluruh ibadah yang menjadi tujuan penciptaan punya rahasia dan batin masing-masing. Seluruh maujud dalam semesta raya ini, baik yang non materi ataupun yang materi, pada hakikatnya dalam keadaan, jadi ulangi, pada hakikatnya dalam keadaan beribadah secara takwiniyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memperkuat kembali argumen kita bahwa kalau kita membunuh sesuatu, coba kita lihat jemaah sekalian ini, ya.
Jadi pada hakikatnya dalam keadaan beribadah. Jadi semuanya itu tadi dalam keadaan beribadah secara takwiniyah. Ya. Jadi semua maujud, semua entitas, kalau bahasa filsafat tadi entitas. Semua thingness, ya. Semua syai'iyah. Jadi syai'iyah semua yang ada itu adalah pada dasarnya, pada hakikatnya dalam keadaan beribadah secara takwiniyah. Jadi semut beribadah secara takwiniyah. Kalau dia tidak beribadah, maka dia tidak menjadi semut. Begitu juga kecoa dalam keadaan beribadah. Kalau dia tidak beribadah, dia tidak akan menjadi kecoa. Burung-burung di angkasa beribadah kepada Allah. Kalau tidak beribadah, dia tidak akan menjadi burung-burung yang terbang di angkasa. Awan-awan berarak di atas kepala kita beribadah kepada Allah. Apa saja yang bersifat materi ataupun non-materi. Malaikat alam non-materi juga beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada satupun daripada ciptaan itu atau kaunia itu, takwiniyah itu yang tidak beribadah kepada Allah SWT. Nah sekarang Bapak Ibu yang sangat berbahagia, setelah kita tahu rahasianya bahwa semuanya beribadah kepada Allah, apa yang terjadi kalau kita membunuh semut? Kalau tidak bersalah, maka kita membunuh sesuatu yang sedang beribadah kepada Allah. Masuk akalkah orang beribadah membunuh sesamanya beribadah? Kan tidak mungkin. Ya, yang bisa orang tidak beribadah membunuh yang beribadah. Jadi kalau orang Islam yang mengaku beribadah tapi membunuh hewan-hewan, semut-semut, kecoa-kecoa, ya pada dasarnya tidak beribadah karena harusnya dia tahu dirinya dan kecoa itu, dirinya dan semut-semut itu beribadah kepada Allah. Ibadahnya secara takwiniyah, secara eksistensial. Ya. Cuma kata ini, tetapi manusia mempunyai ibadah spesifik. Jadi kita namanya punya ibadah mahdah. Ya, ibadahnya bersifat takwiniyah. Kalau kita bersifat tasyri'iyah, ini tasyri'iyah. Jadi ibadahnya kita itu adalah disyariatkan oleh Allah, ada syariatnya. Tapi tubuh kita, badan kita itu adalah juga beribadah secara takwiniyah. Kuku kita, tangan kita, kaki kita, kan semuanya itu adalah kauniyah juga. Ya. Yang selain daripada jiwa kita yang memiliki kebebasan untuk memilih, itu adalah bersifat takwiniyah. Maka jiwa kita itulah yang memilih harus beribadah secara spesifik tadi di sini. Jadi manusia mempunyai ibadah secara spesifik. Ibadah yang disebut dengan ibadah tasyri'i. Jadi ibadah syariat. Ibadah ini diberikan kepada manusia sebagai makhluk berakal. Jadi dia. Jadi tasyri' ini karena berakal. Jadi syariat ini, ibadah syariat ini, tasyri' syariat, ya sebagai konsekuensi logis dari berakal dan berikhtiarnya. Ya. Kita dapatkan syariat tasyri'i karena kita berakal dan berpikir, berikhtiar, bisa berusaha. Nah makanya diberikanlah syariat. Ya, jadi makanya pernah kita sampaikan hukum itu sebetulnya ada 3 macam. Ada hukum takwini, kauniyah, ada hukum akli, akliyah, ada hukum tasyariat. Jadi hukum yang mengatur kita terutama manusia itu ada tiga macam. Yes. Jadi ada 3 macam hukum. 3 macam hukum. Ya. Yang pertama adalah namanya hukum kauniyah. Hukum kauniyah. Ya, kauniyah atau takwiniyah sama saja ya. Yang kedua adalah hukum akliyah. Yang ketiga hukum tasyri'iyah. Ya, jadi 3 macam Pak sekalian. Jadi ada 3 hukum yang mengatur kita. Hukum itu aturan, undang-undang yang mengatur kita. Kauniyah contohnya misalnya kita tambah lama tambah tua, itu hukum yang tidak bisa kita tolak, kauniyah. Ya, semakin lama kita semakin tua. Akhirnya kita mati, itu kauniyah semua. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang bisa menolak untuk tidak mati. Ya, jadi
itu kauniyah, kepastian. Ya, kita misalnya butuh makan, kalau lapar itu kauniyah, tidak bisa ditolak. Jadi siapapun, Nabi pun lapar, orang non-Islam lapar, Islam lapar, sama kauniyah namanya. Burung-burung pun lapar, sapi-sapi, unta-unta juga lapar. Jadi itu kauniyah. Jadi ini namanya hukum kauniyah, hukum alam. Kita sebut ini dengan natural law, hukum alam. Jadi ini adalah natural law atau sunnatullah biasa disebutnya. Yang kedua adalah akal kita, hukum akal. Ya, hukum akal itu yang disebut dengan mantik. Ya. Jika maka sebab akibat aksi reaksi, nah itu adalah akal. Ya. Jika ini yang saya lakukan, maka akibatnya ini. Nah seperti itu. Itu adalah akliyah, hukum akal. Ya. Yang kita pakai membuat matematik, kita pakai merumuskan fisika, kita gunakan untuk sains, itu adalah akliyah. Ya. Jadi inilah yang kita gunakan akliyah. Kita bikin rumah, kita bikin kantor, itu akliyah, hukum akliyah. Kita bikin kota-kota, itu adalah akliyah. Itu adalah akal yang kita gunakan. Dipikirkan, didesain, di-planning, direncanakan, dan seterusnya. Itu adalah akliyah. Berkembang namanya filsafat, sains, teknologi, dan sebagainya. Sekarang ada internet, ini akliyah. Itu hasil daripada akliyah. Nah, kemudian ada hukum tasyri'iyah. Ini hanya berlaku pada orang beragama, terutama Islam, seperti sholat. Nah, sholat itu tidak bisa diciptakan oleh akal. Sholat, puasa, haji, itu kan tidak bisa dengan akal. Kalau pakai akal ya maunya kita bepergian bukan ke Mekah, tetapi bepergian misalnya ke Bali, bepergian misalnya ke Bahamas sana, Karibia. Nah jadi jemaah sekalian, yang namanya tasyri' ini dari Tuhan, seperti sholat 5 waktu. Tidak perlu kita tanya kenapa 5 waktu. Ya, itu adalah hukum tasyri'iyah. Orang-orang yang mencuri dipotong tangannya itu tasyri'iyah, syariat. Ya. Jadi ini adalah dari Tuhan, tasyri'iyah. Jadi inilah 3 hukum yang mengatur kita umat Islam. Tentu bagi orang-orang di luar Islam ya hanya berlaku pada 2 ini. Karena mereka tidak mengakui Islam, tidak bersyahadat, tentu tidak sholat, tidak puasa. Nah untuk di luar sana atau pada agama-agama lain juga punya syariatnya sendiri. Ya. Tapi paling tidak selain daripada yang ketiga ini mayoritas orang yang kedua ini hukum kauniyah dan hukum akliyah. Jadi seperti itu. Nah jadi ini adalah manusia diberikan ibadah spesifik yang disebut dengan ibadah tasyri'iyah atau tasyri'iyah, syariat ya lebih gampangnya syariat, diberikan kepada kita syariat. Syariat itu dari kata syari, jalan. Jadi dia adalah syariat itu adalah jalan menuju kepada Allah. Jadi tidak perlu lagi sebetulnya ada tarekah. Kenapa? Karena sudah ada syari. Makanya di dalam pandangan Ahlul Bait ya kepada Allah itu cuma 3. Yang pertama adalah ma'rifat. Kemudian yang kedua adalah syariat. Baru yang ketiga adalah hakikat. Jadi kalau di tempat lain kan terbalik, syariat dulu, baru tarekat, baru ma'rifat, baru hakikat kan begitu. Tapi kalau di dalam pandangan kita, ya yang pertama justru ma'rifat. Imam Ali mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Jadi harusnya ma'rifat dulu, mengenal Allah dulu, baru setelah itu lahirlah syariat. Gitu. Setelah kita mengenal Allah, kita tanya bagaimana caranya sampai kepada Allah. Nah, lahirlah syariat. Jadi bagaimana caranya sampai kepada Allah? Ulangi, syariat. Nah, setelah sampai kepada Allah, berarti hakikat namanya. Jadi 3. Jadi dari kata ma'rifat, syariat, lalu kemudian hakikat. Mengapa kita katakan ibadat tasyri' ini spesifik bagi manusia? Ini dikarenakan penyaksian kita yang tidak sampai pada alam batin mawjud-mawjud. Jadi artinya kita ini penyaksiannya tidak sampai pada alam batin mawjud-mawjud. Jadi artinya tidak sampai kepada rahasia malakuti segala sesuatu. Jadi kata-kata alam batin itu malakuti segala sesuatu. Seperti yang tertera dalam surat Yasin, subhanalladzi biyadihil mulk. Biyadihil malakutu kulli syai'. Maksudnya Allah yang di tangannya lah letaknya malakutu kulli syai'. Malakut itu adalah alam batin segala mawjud. Jadi setiap syai'iyah, setiap syai'an, setiap sesuatu, setiap thingness itu pasti mempunyai wujud-wujud batin. Mempunyai alam batin. Karena kita sudah terangkan tidak bisa alam materi tanpa alam batin. Alam batin bisa tanpa alam materi. Tapi alam materi tidak bisa tanpa alam batin. Jadi selalu
di mana saja kita menyaksikan alam materi, pasti menyaksikan alam batin. Makanya pembahasan kita sebelumnya otomatis sebetulnya kalau orang menyaksikan materi secara otomatis dia tersambung secara batinnya kepada Allah. Kenapa? Karena pada setiap benda-benda itu ada batinnya. Jadi makanya apabila kita disebut dengan istilah tertipu oleh dunia, dunia adalah kenikmatan yang menipu, itu artinya apa? Kita hanya memilih kenikmatannya, efeknya saja, tapi tidak melihat asalnya. Misalnya gula kita melihat efeknya manis, ya seperti itu. Kopi efeknya pahit, cuma sampai di situ saja. Kita merasakan nikmatnya kopi di sore hari, kita merasakan nikmatnya gula dan seterusnya. Itu efeknya. Ya, kita tidak merasakan lebih dari itu, bahwa di balik gula, di balik kopi dan sebagainya ada malakutnya. Malakutnya itulah yang mengikat materi dengan Tuhannya penciptanya. Begitu malakutnya ditiadakan, ya maka sesuatu menjadi tiada juga. Dalam pandangan filsafat, malakutinya kita sebut dengan bentuk ataukah hylomorphism. Jadi hylo itu materi dan bentuk. Jadi ada morfisnya. Jadi ada hayulanya dan ada bentuknya, ada surahnya. Nah, bentuk itu adalah bersifat non materi, ya begitu. Sebab jika kita kaji dan renungkan firman Tuhan, firman Allah menyatakan langit yang 7. Nah, ini kita lihat dulu di dalam surat Al-Isra ayat 44 ya. Jadi surat Al-Isra 44 ya, kita lihat dulu. Ini sudah ada surat Al-Isra. Tinggal kita cari ayatnya 44. Ya. 44 ya. Ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tusabbihu lahus samawatu as-sab'. Jadi as-samawatu as-sab', langit yang 7. Jadi langit yang 7. Jadi kita terjemahkan dari sini karena kan ini adalah filenya. Langit yang 7 itu bertasbih kepadanya. Jadi langit yang 7 ini bertasbih. Siapa lagi selain langit dan bumi ini? Wal ardu, dan bumi juga. Siapa lagi? Wa man fihinna, siapa saja yang ada padanya. Kata siapa di sini? Kalau di bumi adalah manusia dan jin, di langit sana ada malaikat-malaikat. Semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah langit yang 7 dan bumi dan siapa saja yang ada padanya. Jadi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, dan siapa saja yang ada padanya. Wa in min syai'in, dan tak ada satu pun juga. Jadi wa in min syai'in, ya tadi kata syai'in syai'iyah, apa namanya tadi, thingness, dan tidak ada satu pun thing, tidak ada satu pun sesuatu, tidak ada satu pun entitas, tidak ada satu pun hal, illa kecuali yusabbihu, bertasbih. Ya, jadi tidak ada satu pun ya. Ya, kecuali bahwa semuanya itu bertasbih bihamdihi, dengan memuji Tuhannya. Jadi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, tidak ada satu pun kecuali bahwa semuanya itu bertasbih kepada Tuhannya, bihamdihi-nya kepada Tuhannya, penciptanya tadi ya. Mana tadi ini ya, penciptanya ya, lahu-nya di sini pada Allah, jadi bertasbih kepadanya ya. Bihamdi. Walakin, akan tetapi, nah ini masalahnya, walakin akan tetapi la tafkahuna, kalian tidak paham, tidak mengerti tasbihahum, tasbih mereka. Jadi tidak ada satupun yang tidak bertasbih ini ya. Jadi tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak ada satupun, tidak ada, termasuk tadi semut-semut, kecoa-kecoa, semuanya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Jadi ibu-ibu yang membunuh kecoa sedang membunuh sesuatu yang bertasbih memuji Tuhannya. Ibu-ibu yang membunuh semut membunuh sesuatu yang bertasbih memuji Tuhannya. Coba ibu sekalian. Padahal mereka tidak punya salah apa-apa. Jadi illa yusabbihu bihamdihi, walakin, cuma saja, akan tetapi kita ini manusia, la tafkahuna tasbihahum, kalian tidak paham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, karena sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ya, jadi
Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi penyantun artinya memberikan sesuatu kepada semua yang ada, yang hidup. Menyantuni yang hidup dengan kehidupan, menyantuni yang membutuhkan rezeki dengan rezekinya. Makanya Allah adalah khairur razikin, atau nama lainnya adalah Ar-Razzaq. Ya. Semua Allah santuni. Kenapa Allah Maha Penyantun semuanya? Tidak ada yang tidak disantuni, berarti dia tidak ada. Ya, jadi kalau tidak ada yang tersantuni, berarti dia tidak ada. Ya, kita lihat lagi misalnya surat An-Nur ayat 24 ayat 40. Ayat 40 ya. Nah, ini dia. 41 kita lihat ya, 41. Allah berfirman, alam taro, apakah kau belum melihat, menyaksikan, annallaha, sesungguhnya Allah itu yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man fis samawati wal ard, siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Mirip tadi dengan surat ini ya, surat Al-Isra tadi ya. Tusabbihu lahu samawati sab'a. Jadi mirip. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru safatin. Kalau tadi adalah yang lain, ini adalah wa tayru, burung-burung safatin yang bersaf-saf. Kan kalau burung-burung itu terbang, kan selalu bersaf-saf, selalu berbentuk V. Ya. Itu kalau kita lihat burung terbang itu selalu berbentuk V. Viva, V. Ya. Yaitu berbentuk 5 V. Ya. Jadi selalu di depan ada satu. Ya. Jadi kalau burung-burung itu terkenal terbang dengan formasi huruf V terbalik, ya, seperti huruf V. Jadi burung-burung terbang dengan begini. Ya. Selalu begini. Ya, di depan sini pasti ada satu ekor depan sini. Ya. Yang lain ikut di belakang. Ya. Terkadang ini merenggang ke sini, terkadang merenggang ke sini. Ya. Terkadang merenggang ke sini. Pokoknya huruf V selalu begini, tidak pernah sejajar begini. Selalu seperti ada imamnya, kemana saja belok. Kalau ini belok ke kiri, semua belok ke kiri. Seperti itu. Itu adalah perjalanan mereka. Tapi Allah katakan di sini, semuanya bertasbih kepada Allah dengan memujinya, bahkan termasuk watairu, burung-burung. Kullun kada alima salatahu. Semuanya itu, semua apapun, kullu itu semuanya, tanpa kecuali kada, sungguh alima, mengetahui salatahu, salatnya mereka masing-masing. Bisa diartikan salatnya di sini, bisa diartikan salawatnya. Jadi artinya semuanya berselawat kepada Nabi. Kullun kada alima salatahu wa tasbihu, dan mereka juga punya tasbihnya masing-masing. Jadi mirip tadi. Ya. Jadi kullun, setiap itu, kada alima salatahu, mengetahui salatnya dan tasbihnya. Tidak ada yang tidak salat dan tidak bertasbih. Cuma saja kita tidak tahu. Wallahu alimun bima yaf'alun. Dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mereka tadi itu apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung-burung, semuanya Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi terekam oleh Allah SWT tasbih mereka, tahmid mereka tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kauniyah, ciptaan, semuanya bertasbih kepada Allah. Alangkah malunya kita manusia ini karena diciptakan lebih mulia dari mereka, tetapi justru tidak bertasbih kepada Allah. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Jadi tadi adalah kita sudah bahas. Ya. Maka jadi sebab jika kita kaji dan renungkan firman Tuhan tadi kita sudah lihat, maka kita akan memahami bahwa betapa seluruh maujud ini, seluruh entitas ini, entity ini mempunyai tasbih tadi dan tahmid kepada Tuhan yang tidak diketahui oleh kita manusia. Ya. Jadi semuanya, bahkan termasuk malaikat juga. Kata-kata man tadi itu termasuk malaikat di dalamnya. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah. Ayatnya 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada seluruh malaikat. Wahai malaikat, ini ja'ilun, sungguhnya aku akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah, seorang khalifah.
Qalu, mereka menjawab, para malaikat, ataja'alu, apakah engkau Tuhan akan menjadikan fiha, di muka bumi itu, makhluk yang atau orang yang yufsidu fiha, membuat kerusakan padanya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, sementara, jadi kita artikan wawunya di sini, sementara kami ini nusabbihu, diulang lagi tadi, jadi sama tadi dengan di surat An-Nur dan surat Al-Isra. Wa nahnu, sementara kami siapa? Malaikat-malaikat, nusabbihu, bertasbih, bihamdika, dengan memuji kamu. Jadi sama tadi dengan ini, ya. Dengan Al-Isra tadi, ya. Ini. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Kalau tadi adalah bihamdika, karena malaikat berbicara langsung kepada Allah. Jadi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Cuma saja walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma itu saja, kita tidak tahu. Tetapi berdasarkan tadi ayat yang kita bahas, ya, tidak ada satupun yang luput dari sana, Al-Baqarah tadi. Jadi kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami bertasbih memuji kamu, wa nuqaddisu laka, dan mensucikan kamu, wa nuqaddisu laka. Jadi kami ini bertasbih memuji engkau, wa nuqaddisu laka, dan mensucikan engkau. Qala, Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada tasbihnya manusia yang akan diciptakan yang tidak diketahui malaikat. Itu apa tadi? Tasyriki. Nah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ada nanti tasbih khususnya, ada ibadah khususnya nanti manusia itu. Supaya apa? Supaya jangan menjadi makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi tujuan daripada ibadah tasyriyahnya manusia adalah supaya jangan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi. Jadi kalau ada orang beribadah tapi merusak dan menumpahkan darah seperti Abdul Rahman ibn Muljam atau siapa saja yang membunuh Imam Husain di Karbala ataupun yang meracuni Imam Hasan, itu menunjukkan bahwa hakikatnya mereka tidak beribadah kepada Allah SWT, karena tujuan ibadah adalah agar tidak terjadi, yaitu yufsidu fiha, membuat kerusakan di bumi, wa yasfiku dimah, dan menumpahkan darah. Tujuannya begitu. Nah, itu adalah tujuan daripada hukum syariat tasyri' tadi yang kita bicarakan. Tasbih ini tentunya, jadi kita ulangi tadi, maka kita akan memahami bahwa betapa seluruh maujud ini punya tasbih dan tahmid kepada Tuhan yang tidak diketahui kita manusia. Tasbih ini tentunya bukan tasbih takwini, yaitu yang bersifat alamiah. Jadi ternyata bukan takwini, tetapi ada tasbihnya. Sebab tasbih takwini secara global dapat dipersepsi, disingkap, dan dipahami oleh akal. Mulla sadra, untuk membuktikan gerak substansial. Nah, gerak substansial ini disebut dengan istilah haraka jauhariyah. Al-haraka al-jauhariyah. Haraka itu gerak, jauhar adalah substansi. Jadi jauhar itu adalah substansi, gerak adalah harakah. Nah, jadi itu adalah gerak substansi lawan daripada gradasi wujud. Kalau dari Allah ke bawah namanya tashkik al-wujud. Sedangkan gerak dari bawah ke atas namanya gerak substansi. Jadi seperti itu. Jadi ini kita artikan seperti ini. Jadi kalau ini adalah Allah, ya ini adalah Allah di atas ini. Di bawah sini adalah materi, alam manusia adalah materi ataukah makhluk lah. Ya. Makhluk di sini. Nah, maka kita lihat jelaskan saja, kalau dari atas ke bawah sini, ya ini ke bawah, ini namanya tashkik al-wujud. Ini tashkik al-wujud. Tashkik, ya. Wujud. Tashkik wujud, ya. Namanya gradasi wujud. Tashkik ini gradasi wujud. Jadi gradasi itu gradation, ya. Kemudian yang kedua, ada gerak ke atas, makhluk ke atas. Ini ada gerak dari sini ke atas, ya. Jadi gerak dari makhluk ke atas ke Allah ini adalah namanya gerak substansi tadi. Namanya tadi haraka jauhariyah. Kita artikan haraka, ya. Haraka
jauhariyah. Ya. Ini haraka jauhariyah, ini gerak substansi. Ini adalah tasydid al-wujud. Jadi ketika Allah menciptakan semuanya itu bersifat gradasi dari puncak sampai ke bawah. Alam materi adalah yang paling jauh dari Tuhan dalam pengertian eksistensi. Kemudian justru kita diciptakan di alam materi yang jauh ini, baru kemudian kita dipersenjatai, kita dikasih alat, instrumen, tools untuk bergerak ke atas. Akhirnya tadi istilah syariat itu jalan ke atas. Dikasihlah akal, hukum akal supaya kita berjalan ke atas. Jadi gerak ke atas kita namanya gerak substansi ataukah haraka jauhariyah. Gerak substansi artinya apa? Terjadi perubahan substansi. Seperti contohnya buah-buahan. Buah-buahan itu kan dari tumbuhan. Ketika kita makan, dia mengalami gerak substansi, berubah jadi energi, tenaga, dan kita gunakan untuk beribadah. Ya. Begitulah seterusnya. Jadi hewan-hewan yang kita makan, kita sembelih, kita makan, kita gunakan beribadah. Dengan digunakan beribadah, maka tumbuhan dan hewan itu mengalami gerak substansi sebetulnya. Makanya hewan dan tumbuh-tumbuhan itu sebetulnya nanti menuntut di akhirat terhadap mereka yang memakannya, tetapi tidak digunakannya untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan penciptaannya dia adalah agar berkesinambungan dalam haraka jauhariyah itu. Dari tumbuhan bertransformasi jadi hewan, dari hewan bertransformasi jadi manusia, manusia bertransformasi menjadi insan kamil ataukah menjadi menjadi manusia yang sempurna. Jadi harusnya seperti itu gerakannya. Maka kalau kita misalnya membunuh hewan baru tidak dimakan, itu jelas berdosa. Kenapa? Karena kita mematikan sesuatu di luar konteks gerak substansi. Ya. Sehingga apa yang disebut dengan durhaka ya kita nanti diminta di akhirat. Jadi makanya yang boleh dibunuh adalah yang bermanfaat bagi kita untuk beribadah kepadanya. Makanya karena tujuan kita makan hewan dan tumbuh-tumbuhan dalam rangka beribadah kepadanya agar terjadi haraka jauhariyah atau gerak substansi, maka ya tidak boleh dalam ibadah itu melanggar ibadah, melanggar aturan Tuhan. Karena ibadah artinya datang kepada Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan dengan melanggar Tuhan itu tidak cocok, berkontradiksi namanya. Misalnya kita makan babi baru datang kepada Tuhan, ini jelas keliru. Kenapa? Karena babi diharamkan dalam pandangan Al-Quran. Seperti itu. Kita teruskan lagi tadi. Jadi kita mula sadra untuk membuktikan gerak substansial sebagai berbagai sisi dan dimensi ditelusurinya dengan argumen akal. Ingat, filosof sejati itu tidak boleh berargumen dengan kitab suci dulu. Ya, kenapa? Karena ya memang yang namanya filsafat itu membuktikan hakikat dengan akal. Ya, karena akallah yang menjadi platform bersama manusia. Semua manusia menggunakan platform atau aplikasi akal. Tetapi kalau misalnya syariat Islam ya tidak semua. Hanya yang menganut Islam saja. Jadi kalau ini adalah platform semuanya. Jadi kayak akal ini kayak semacam Android lah. Di semua handphone selain daripada iPhone itu adalah menggunakan Android. Platformnya sama. Nah, di dalam platform Android itulah nanti bekerja berbagai macam platform yang lain ataukah aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti WhatsApp misalnya, Telegram, dan seterusnya. Mula sadra untuk membuktikan gerak substansial berbagai sisi dan dimensi ditelusurinya dengan argumen akal. Namun, lewat kasyaf dan syuhudnya, seorang arif menyaksikan semuanya itu. Nah, berdasarkan pengakuan mula sadra, bahwa apa yang diargumentasikan dengan akal itu akan sejalan dengan kasyaf atau kasyuhud. Ya, bahkan kasyaf dan syuhudnya ini akan akhirnya membimbing akalnya. Pertama akal, terus kemudian dia melakukan melakukan riadah rohani, batin, akhirnya kemudian tersingkaplah, terjadilah mukasyafah dan musyahadah. Terjadi mukasyafah dan musyahadah, jadi kasyaf. Terjadi kasyaf di sini. Ini adalah kasyaf, kata mukasyafah, dan ini adalah musyahadah. Jadi, mula sadra berkata untuk buktikan gerak substansi berbagai sisi dan dimensi telusurinya dengan argumen akal dulu. Tapi ingat, inilah hebatnya orang seperti mula sadra dan ulama kita,
menggunakan argumen akal, tetapi tidak lantas mendewakan akal sehingga meniadakan atau tidak menggunakan syuhudi ataukah kasyaf. Ya. Jadi mereka maksimum di dalam menggunakan akal, juga maksimum di dalam mensucikan jiwanya untuk mencapai derajat mukasyafah dan musyahadah. Nah inilah jelas sebagai kesempurnaan. Kalau kita langsung ke mukasyafah dan musyahadah tidak menggunakan akal, ini kita akan tertinggal karena side effect daripada menggunakan akal adalah sains dan teknologi. Ya, sains dan teknologi ini bukan segala-galanya, tapi mempermudah manusia. Contohnya dengan teknologi internet, dengan teknologi handphone yang ada sekarang, maka kita bisa mengaji di rumah kita masing-masing, tapi serasa satu tempat. Ya, seperti ini, serasa di satu tempat. Kita bisa mengaji bersama-sama semua kita. Yang di Singapura, yang di Indonesia bagian timur, di mana-mana melihat gambar ini, pasti melihat melihat screen ini. Ya, kok bisa? Ada di mana-mana melihat screen ini. Jadi screen ini kemudian menyatukan kita semuanya, karena semua kita melihat di sini, padahal ini ditampilkan di Jakarta. Ya. Bisa dilihat di mana-mana, di waktu yang sama, persis tulisannya sama, seperti itu. Nah inilah gunanya penggunaan akal. Apabila manusia umat Islam loncat kepada hanya latihan-latihan batinia untuk mukasyafah dan syuhud, ya dia akan ketinggalan dalam penggunaan akal, dan akhirnya apa yang terjadi? Dikuasai orang lain untuk melakukan apa? Melakukan kejahatan. Maka umat Islam harus masuk di sini, dan itu diinginkan oleh Allah. Ini kombinasi antara maksimalisasi akal dan maksimalisasi mukasyafah dan musyahadah, ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Alaq itu. Ya, kata-kata Iqra itu adalah perintah untuk menggunakan akal, karena kalau membaca mau tidak apa pasti pakai akal. Iqra, ya. Lalu kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini adalah mukasyafah dan musyahadah. Jadi akal ini digunakan untuk naik ke atas. Ketika akal terhenti, maka kerja itu diteruskan oleh mukasyafah dan musyahadah. Jadi ketika akal sudah sampai puncaknya, maka tugas selanjutnya diambil alih oleh mukasyafah dan musyahadah. Seperti Bapak Ibu sekalian tahu namanya lari estafet, estafeta. Estafet itu lari. Ketika mencapai pos yang kita tuju, ya kita berhenti di situ. Tugas kita sampai di situ. Tetapi ada tadi tongkat estafet yang kita bawa, itu dibawa oleh pelari berikutnya. Kita berikan kepadanya, pelari berikutnya bawa lagi tongkat itu pergi. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, begitulah juga dengan ini. Pertama kita lari dengan apa? Kita lari dengan panca indera. Ternyata panca indera ada batasnya, diteruskan oleh akal. Kita lari lagi dengan akal, ternyata ada batasnya juga. Akhirnya kita teruskan dengan zauq, ya, melalui proses kasyaf dan syuhud, yaitu mukasyafah dan musyahadah. Nah, ketika terjadi mukasyafah, penyingkapan, tirai sudah terbuka, sehingga kita menyaksikan dia secara hakiki, maka kemudian kita terpukau diam, tidak ada lagi kata-kata. Yang ada hanya dia. Kita pun hilang, ego kita hilang. Seperti pembahasan kita tadi sore, maka si wanita-wanita itu hilang. Jadi ketika wanita-wanita itu menyaksikan Yusuf, semuanya hilang. Apa buktinya hilang? Fana, dia tidak merasakan lagi sakit tangannya yang dia iris sendiri, yang dia lukai sendiri. Kenapa? Karena rasa sakit itu sudah terserap ke dalam diri Nabi Yusuf. Ibaratnya wanita-wanita ini hilang. Wanita-wanita ini fana, yang ada hanya Yusuf saja di sana. Jadi tiba-tiba yang ada di sana seakan-akan cuma Yusuf saja. Semua yang lain tiba-tiba diam, dan tanpa mereka merasakan tangannya teriris, artinya mereka hilang kontrolnya dengan tubuh biologisnya. Kenapa? Karena mereka telah beyond, bergerak melampaui ya musyahadah terhadap keindahan Nabi Yusuf. Nah, begitulah Allah sebetulnya menginginkan kita ketika kita terpukau takjub dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang arif menyaksikan semuanya itu. Jadi melalui mukasyafah dan musyahadah, seorang arif menyaksikan semuanya itu. Jadi ada argumen akal. Jadi cuma sekalian, sebaik-baiknya alim, sebaik-baiknya ulama adalah memiliki kemampuan berargumentasi dengan akal, tapi pada saat yang sama aktif melakukan riyadhah rohani untuk menyingkapkan tabir-tabir yang menghalanginya menyaksikan keindahan Allah.
Sehingga terjadilah namanya mukasyafah. Mukasyafah tersingkapnya tabir-tabir, tersingkapnya gording-gording, tersingkapnya batas-batas tadi. Sehingga begitu tersingkap mukasyafah, yang kita saksikan adalah syuhud namanya ini. Terjadi proses penyaksian. Syuhud itu adalah bersatunya antara yang menyaksikan dan yang disaksikan. Seperti dalam Al-Quran, wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Seorang arif menyaksikan semuanya itu jadinya. Oleh karena itu, hanya mereka yang menembus batin dan pusaran spiritual. Jadi hanya mereka yang menembus batin dan pusaran spiritual yang mempunyai penyaksian. Yang mempunyai penyaksian dan syuhud atas tasbih seluruh wujud alam. Jadi kita jelaskan dengan terjadinya musyahadah, maka mereka insan-insan yang sampai di sana itu bahkan juga menyaksikan, ya perhatikan ini, mempunyai penyaksian atau kasyuhudi terhadap tasbih seluruh entitas-entitas tadi. Kita bicarakan tadi burung-burung atau apapun juga, apa yang ada di langit dan di bumi, langit yang 7, semuanya bertasbih kepada Allah, dan ini diketahui oleh mereka yang sudah mencapai derajat syuhudi. Contohnya Nabi Daud. Begitu Nabi Daud bertasbih, semua ikut, gunung-gunung ikut, burung-burung yang terbang di angkasa juga pada ikut, seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak ikut bertasbih bersamanya. Nabi Muhammad kita SAW ketika ada di Gua Hira, kenapa tidak pernah terjadi apa-apa? Karena gunung-gunung di sekitarnya itu adalah ikut bertasbih bersamanya. Ketika Nabi kemudian pada saat terkepung di rumahnya di Mekah, kenapa kemudian tertidur semua al-gojo itu tadi? Karena semua alam termasuk kegelapan dan malam bertasbih bersama dengan Nabi. Tasbihnya malam tasbihnya malam dan gelap pada saat itu adalah dengan membuat tertidur pula situ para al-gojo, sehingga kemudian Nabi bisa keluar. Begitu dia terbangun, mereka terbangun semuanya setelah mulai siang dan merangsek mengepung masuk ke rumahnya Nabi, dan ditemukan adalah Ali. Tiba-tiba mereka muncul ketakutan. Apa sebabnya? Itu tadi, bersama dengan Ali juga alam semesta bertasbih seperti itu. Jadi firman Tuhan tentang tasbih gunung dan burung bersama Nabi Daud alaihissalam sebagai insan kami. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Ini adalah surat Anbiya ayat 9. Ya, surat Anbiya ayat 9. Ini yang ini nih, ya, 171. Ya, kita lihat surat Anbiya. Surat 21. Ayat 79. Ya, tadi surat Anbiya 79 ya, udah benar. Surat ini supaya bisa muncul ya, ini salah ya, surat Anbiya surat 21 ya. Ayatnya 79 ya. Jadi 79 Anbiya. Fafahamnaha Sulaimana. Lalu kami kemudian memberikan faham kepada Sulaiman, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum-hukum, karena kan pelanjut Sulaiman ini adalah pelanjutnya ayahnya, yaitu Nabi Daud. Jadi Nabi Daud diberikan kemampuan, lalu kemudian kemampuan musyahadahnya, kemampuan kenabiannya Nabi Daud itu kemudian kami pahamkan juga kepada Sulaiman. Jadi fafahamnaha. Kami pahamkan, faham dari kata faham, fafahamnaha, maka kami pahamkan kasus-kasus penyelesaian kasus itu atau hukum-hukum itu kepada Nabi Sulaiman. Ya. Wa kullan, dan tiap-tiap saya itu Daud dan Sulaiman ataina, kami berikan kepadanya hukman, hikmah, wa ilman, dan ilmu. Jadi hikmah wa ilman. Jadi hikmah itu kita bahas sekarang sebenarnya filsafat, baru ilmu. Jadi bisa kita artikan ini kalau secara sederhananya filsafat dan sains. Hukman wa ilman. Wasakharna ma'a Daudal jibala, dan kami mudahkan bersama Nabi Daud gunung-gunung. Jadi gunung-gunung.
yusabbihna, bertasbih, wat-thair, bersama dengan juga burung-burung. Jadi gunung-gunung dan burung-burung bertasbih ma'a Dauda. Jadi ma'a Dauda, semuanya gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersamanya. Jadi begitu Pak sekalian. Nah, kenapa? Seperti tadi dikatakan, karena terjadi kesatuan sebetulnya. Wa kunna fa'ilin, dan kami adalah melakukan semuanya. Itu artinya Tuhan melakukan itu kalau yang bersangkutan itu memang berusaha ke sana. Jadi ini adalah semacam apresiasi kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mencari nafkah saja kita harus bersungguh-sungguh, berkeringat siang dan malam tanpa mengenal lelah, apatah lagi kalau dengan Allah. Kenapa kita siang malam mencari nafkah? Karena kita menganggap makanan itu enak, minuman itu enak, rumah itu nyaman. Nah, jemaah sekalian, masih ada yang jauh lebih nyaman. Nyamannya rumah, nyamannya makanan dan minuman itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan nyamannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf saja dipandang oleh wanita-wanita itu, mereka tiba-tiba mengalami fana. Ya, apatah lagi kalau memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa kunna fa'ilin, kami mencatat semua itu. Nah, jadi begitu Bapak sekalian. Jadi dikatakan di sini, ya, ini tadi. Setiap ibadah spiritual, individual dan sosial. Spiritual itu baik secara individu ataupun secara sosial. Jadi kalau masyarakat semuanya punya kultur, punya budaya spiritual, maksudnya mempunyai rahasia dan dimensi batin. Jadi setiap ibadah spiritual, baik yang dilakukan sendiri atau bersama-sama berjamaah, mempunyai rahasia dan dimensi batin. Rahasia dan dimensi batin namanya misali dan akli. Misali ini adalah terkadang disebut dengan barzakhi, akli adalah lebih tinggi lagi. Jadi dimensi batin misali, ingat misali sudah kata misal. Dimensi batin misali dapat dilihat oleh manusia di alam barzakh. Jadi dimensi batin misali dapat dilihat oleh manusia di alam barzakh. Jadi misal ini adalah alam barzakh. Alam antara alam akal dan alam materi. Jadi alam barzakh itu tidak bisa kita artikan hanya alam kubur saja. Tetapi alam barzakh itu adalah alam antara alam akal dan alam materi. Nah, begitu. Jadi kalau kita gambarkan di sini Pak Bu sekalian, ya kita baratnya punya seperti ini. Ya, kalau kita artikan ini sebagai alam materi, ini alam materi. Alam materi itu berarti alam indera, Dan di atas adalah alam akal. Alam akal atau akli. Ya. Maka di antara keduanya disebut dengan alam misali. Alam misali. Atau barzakhi. Barzakhi. Jadi ini adalah alam barzakhi. Jadi dia ada di sini, di tengah-tengah sini. Dia ada di sini. Ini adalah alam barzakhi namanya. Jadi ada alam materi dan ada alam barzakh, alam akal. Di antaranya adalah alam barzakh. Nah, cuma sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita ini, kita artikan kehidupan dunia adalah alam materi. Alam dunia alam materi. Alatnya adalah panca indera. Nah, pada saat kita nanti mati meninggal dunia, kita masuk di alam misali. Tapi ingat, walaupun kita belum meninggal bisa masuk di sini dalam kondisi hidup seperti sekarang. Cuma seluruh manusia pasti masuk ke sini, senang atau tidak senang. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semua kita pasti akan masuk di sini alam misali atau alam barzakhi. Nanti setelah kiamat terjadi, setelah seluruhnya sudah selesai, kita pindah ke alam akal, akli. Jadi alam yang paling tinggi adalah akal dari sisi manusia, Pak sekalian. Jadi alam akal. Jadi ternyata alam pada masyar dan akhirat itu sebetulnya adalah akal. Ya, alam akal. Ya, makanya agama menginginkan kita bukan hanya terjebak di sini, tapi kita masuk lebih jauh lagi. Alam misali sebagai perantara, sebagai transit menuju kepada alam akal. Dan ini ada di alam semuanya, Pak sekalian. Ini alam materi kita sebut dengan alam kita sebut ini dengan alam materi sebagai alam kegelapan, malam. Ini kan malam.
Nah, sebelum siang apa? Ada fajar. Fajar itu namanya alam barzakh, subuh. Kalau kita salat subuh. Nah, jadi sih salat subuh di sini. Nah, setelah itu kemudian matahari terbit, alam akal. Nah, jadi pada masyarakat itu ibaratnya matahari terbit. Ya, jadi ini adalah alam materi, alam dunia, alam gelap ini. Kita sekarang berada di malam hari, kira-kira begitulah. Dari sisi jiwa. Jadi alam materi adalah alam gelap, alam malam. Ya. Sedangkan ini adalah fajar, subuh, menjelang matahari terbit. Nah, pada saat matahari terbit, ini adalah alam akal. Nah, makanya disebut dengan terbit di sini. Mana ayatnya kita bisa baca misalnya dalam surat Inna Anzalnahu. Jadi Inna Anzalnahu itu menjelaskan tentang sampai terbitnya alam akal sebetulnya. Ya, sini surat Inna Anzalnahu, surat Al-Qadr. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat dan ruh turun pada malam itu, malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim, atas izin Tuhannya, min kulli amr, dari membawa berbagai macam amr. Ya, tadi pembahasan kita amr tadi sore. Alamul amr, ya. Apa yang terjadi? Salamun hiya, salamun hiya. Jadi jemaah sekalian, supaya malam kita sekarang ini, ingat tadi kata malam itu artinya kehidupan dunia Pak Buya. Kehidupan dunia ini kan gelap sebetulnya, alam materi. Nah, supaya kita terang, kita minta Allah menurunkan, namanya menjadikan malam kita malam Lailatul Qadar, di mana Allah menurunkan malaikat dan ruh sehingga membawa terang. Ya. Sampai kapan? Salamun. Ya, siapa yang dikirim oleh Allah kepadanya malam Lailatul Qadar, atau dikirim kepadanya al-malaikat wa ruh, maka kemudian salam akan mendatangkan keselamatan. Seperti Nabi Ibrahim, ja'a rabbuhu biqalbin salim, datang kepada Tuhannya dengan kalbu yang salam, biqalbin salim, salam. Ya. Salamun hiya. Siapa saja yang bisa menghidupkan Lailatul Qadar, itu artinya Lailatul Qadar menjadi hidup, menjadi bagian daripada hidupnya. Lail malam, tapi ada kadarnya, dan kadarnya itu tanazzalul malaikat warruhu. Maka salamun hiya kapan? Hatta sampai matla'i, terbit al-fajr. Sempitnya fajar. Hatta matla'il fajar. Jadi sampai apa? Sampai terbitnya fajar, alam barzah, dan nanti alam akal. Seperti itu. Ya, jadi sampai terbitnya. Jadi kata-kata alam materi sini sampai kita mati, nanti terbitlah alam fajar di sini. Alam fajar sebagai perantara transit antara alam materi dan alam akal. Kita teruskan lagi Bapak sekalian ya. Jadi setiap ibadah spiritual ya, setiap ibadah spiritual itu mempunyai rahasia dan dimensi batin, misali dan akli. Dimensi batin misali dapat dilihat oleh manusia di alam barzah, alam antara alam akal dan alam materi tadi. Manusia yang tidak terbuka penglihatan batinnya tidak dapat menyaksikan dimensi misali di alam dunia. Jadi nanti mati pasti masuk ke sana, tapi maunya Tuhan, maunya Nabi itu kita sekarang sudah bisa menyaksikan itu. Itulah makna kata-kata mutu qabla antamut. Matilah sebelum kalian mati. Ya. Namun ketika ruhnya berpisah dari jasadnya pada saat kita mati dan berpindah pada alam ini, alam barzah atau alam kubur, ya kita senang atau tidak senang menyaksikan dimensi misal ibadah dan amal-amal perbuatan. Kita menyaksikan perbuatan kita di sana mengambil bentuk-bentuk tajassumul amal. Ya. Jadi pada saat kita itu akan kita menyaksikan itu. Itulah sebetulnya yang terjadi pada saat kita membahas dulu surat 32. Kita membahas surat 32 di sini ya. Surat As-Sajdah. Ya, ayat 11 dan 12 ya. Qul, kata kalau Muhammad, kum, kalian manusia itu ya tawaffakum, pasti akan diwafatkan oleh siapa? Malakul maut, malaikat maut. Ya, pasti semua kita Pak Ustaz, saya, Bapak, Ibu semuanya tanpa kecuali. Bilang, katakan Muhammad, semua kita pasti akan mengalami namanya kematian karena Allah akan mengirim malakul maut, malaikat mati. Alladzi wukila bikum, malaikat mau dikirim mewakili Tuhan pada kita. Alladzi wukila bikum, yang diwakilkan kepada kalian. Setelah kita dicabut nyawanya oleh malakul maut, summa malakul maut membawa kita ila rabbikum, kepada Tuhan kita, turjaun kembali. Nah, pada saat kita kembali mana? Ya ini kembali melalui dulu ini alam misali dulu, alam barzah. Ya,
pada saat sampai di sana apa yang terjadi? Ini, walau tara, seandainya engkau menyaksikan, seandainya engkau melihat, idil mujrimuna, ketika para pendosa-pendosa itu, para penutup-penutup jiwanya dengan tirai-tirai yang tebal. Mereka di dunia tidak berusaha untuk menyingkap tabir-tabir hatinya, tidak pernah menempuh riyadhah rohania untuk mencapai kondisi mukasyafah, apalagi musyahadah syuhudi. Maka seandainya kau menyaksikan orang seperti itu, kamu akan ibah, kasihan menyaksikannya, karena begitu sampai di alam misali, alam barzah, nakisuru usihim, tiba-tiba mereka menundukkan ru'usihim, kepala mereka. Jadi menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi mereka. Nakisur usim inda rabbihim, seraya berkata Rabbana, mereka menundukkan kepalanya di sisi Tuhan, seraya berdoa Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat alam misali, alam barzah ini, wasamina, kami mendengar suara-suara yang merupakan manifestasi daripada perbuatan kami dulu di dunia. Farji'na, maka ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, karena kami tidak punya semuanya. Untuk apa? Na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami melakukan amal saleh. Na'mal salihan, inna muqinun, sekarang kami yakin. Baru sekarang mengatakan kami yakin, ya tidak ada gunanya keyakinan di sana, Bapak sekalian. Maka itu sebabnya, jadi pada dasarnya kita ini berpotensi memiliki 3 tingkatan alam. Alam dunia atau materi, alam misali, barzah, dan alam akal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dengan demikian, orang-orang yang berada di alam materi, yang aslinya adalah alam gelap, makanya dibutuhkan ini malam, ini alam materi adalah alam gelap, ya. Sehingga kita butuh cahaya rembulan, seperti tadi kita lihat. Setelah itu kita masuk waktu fajar sebagai barzah menuju kepada alam akal, alam siang hari. Sebaliknya, orang-orang yang tadi itu menyesal pengen dikembalikan ke dunia, tertipu menyangka alam gelap ini sebagai alam siang, alam terang. Ya. Jadi menganggap ini sebagai alam terang. Nah, kalau ada yang tertipu menganggap siang seperti malam sebagai siang, mohon maaf, itu adalah perumpamannya seperti kelelawar. Kelelawar itu adalah menganggap malam sebagai siang, terbangnya pada malam hari. Jadi terbangnya pada malam itu kelelawar. Ya, jadi malam dijadikan siang, siangnya dijadikan malam. Nah, begitulah. Jadi ketika mereka menganggap ini adalah siang, begitu dia meninggal dunia baru kaget. Ya, baru kaget Mas Kaisar bahagia. Apalagi sampai di sini terjadi gelap. Jadi dia menganggap ini terang, akhirnya dia menemukan kegelapan di sini. Seperti itu, Pak. Nah, jadi oleh sebab itulah, jadi pada dasarnya kita ini berpotensi memiliki 3 tingkatan alam, dunia, misali, dan akli. Kita kutipkan satu. Imam Maksum alaihi salam, ketika ditanya tentang kapan dimulainya alam barzah, Imam menjawab, mulai dari alam kubur. Nah, jadi alam barzah itu mulai daripada alam kubur. Ya. Tatkala manusia memasuki alam kubur, alam barzah pun dimulai. Jadi apa namanya alam kubur? Begitu kita dicabut nyawanya. Alam kubur di sini bukan ketika kita dimasukkan di tanah, itu kuburan. Ya, ingat itu kuburan. Ya, maksudnya alam kubur sih begitu kita dicabut nyawanya, kehidupan kita, jiwa kita keluar dari tubuh kita berpisah, maka secara otomatis jiwa pindah ke alam barzah. Mulai di alam kubur. Tatkala manusia masuk ke alam kubur, alam barzah pun dimulai. Pada saat itu, manusia mulai merasakan kehidupan barzahnya yang ia ciptakan di alam dunia ini tadi. Kita ciptakan di dunia. Kenapa? Semua perbuatan-perbuatan kita itu bertajassum di sana, tajassumul amal. Jadi mengambil bentuk-bentuk. Ya, jadi mengambil bentuk-bentuk semua perbuatan kita, yang baik ataupun yang buruk. Perbuatan dosa kita mengambil jasad-jasadnya. Begitu juga perbuatan baik kita juga. Salat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, kebaikan kita kepada manusia, silaturahmi semuanya.
Sebaliknya perbuatan-perbuatan dosa kita juga mengambil tempat-tempatnya di sana. Jadi apakah ia tergolong manusia beruntung dan bahagia ataukah termasuk orang merugi dan nestapa? Jadi kita beruntung ataupun merugi ataukah nestapa tergantung dari yang kita perbuat sekarang di dunia, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Ya. Ini ada cerita sedikit kita sampaikan ya supaya bersambung. Dinukil riwayat dalam kitab-kitab hadis bahwasanya Imam Bakir alaihissalam, Imam Bakir maksudnya Imam Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Itu adalah Muhammad Bakir, Imam Muhammad Al-Bakir. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Imam Bakir dikutipkan bersabda, jika seorang mukmin meninggal dunia dan memasuki alam kuburnya, bersamanya pula 6 rupa yang menempati kedudukannya masing-masing. Jadi katanya kalau kata yang Bakir ini dikutip dalam hadis ini, apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka dan memasuki alam kuburnya, alam barzah tadi, maka bersama kita, bersama orang mukmin itu ada 6 rupa yang menempati kedudukannya masing-masing di sekitar kita. Ya, di sekitar kita. Di antaranya ada satu yang mempunyai rupa paling bagus. Ya, jadi ada satu. Jadi kan tadi ada 6 ini. Ya. Ada 6 rupa. Jadi ada 6 rupa. Ada 6 face, ya, 6 faces, wajah. Ada wajah, ada rupa yang paling bagus, paling berwibawa, paling harum dan paling bersih. Jadi di antara 6 itu ada satu yang paling bagus, paling berwibawa, paling harum dan paling bersih dibanding atau ketimbang daripada rupa yang lain, yaitu 6 atau 5 rupa yang lain. Kata Imam Bakir. Selanjutnya beliau bersabda, ada satu bentuk rupa yang berdiri di samping kanan hamba tersebut, jadi orang beriman. Satunya lagi, jadi satu rupa tadi ya, jadi satu rupa berdiri di sebelah kanan, satunya lagi di samping kiri, satunya lagi di antara kedua tangan, di belakang ada juga, di antara kedua kaki juga ada, ya. Dan yang paling bagus bentuk rupanya berada di atas kepala tadi. Yang paling bagus tadi di atas kepala tadi. Ini tadi rupa yang paling bagus, paling berwibawa, paling harum dan paling bersih itu letaknya di atas kepala. Jadi ingat sekalian ada 6. Ada di sebelah kanan 1, ada di sebelah kiri 2. Ada di antara kedua tangan 3, ada di belakang kita 4, ada di antara kedua kaki 5, dan yang paling bagus ada di atas kepala jadi 6. Ya. Diulangi, ada kanan, kiri, ada depan, belakang. Depannya maksudnya di antara dua tangan kita, dan ada di antara kaki kita. Yang paling nomor 6 adalah yang paling bagus di atas kepala. Ya. Bentuk yang paling bagus kemudian berkata. Jadi yang paling bagus berkata ini. Jadi kita dikepung oleh mereka. Mereka berkata, yang paling bagus, yang paling indah, paling harum tadi itu berkata kepada yang 5 tadi, kepada yang di kanan, kiri dan sebagainya, siapakah kalian? Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Yang berada di kanan, sebelah kanan berkata, aku adalah sholat. Jadi yang di sebelah kanan adalah aku adalah sholat. Yang di kirinya berkata, aku adalah zakat. Yang di kiri, aku adalah zakat. Yang di antara kedua tangannya berkata, aku adalah puasa. Yang di belakangnya berkata, aku adalah haji dan umroh. Yang berada di antara kedua kakinya berkata, aku adalah kebaikan dari silaturahim kepada saudara-saudaramu. Kemudian bentuk tersebut balik bertanya. Jadi yang 5 tadi bertanya kepada yang di atas kepala tadi, yang bertanya pertama kali. Kamu sendiri siapa? Kamu paling bagus di antara kita. Kamu paling harum. Kamu paling berwibawa di antara kami. Dia yang ada di atas kepala berkata, aku adalah wilayah kepada Ahlul Bait Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling bagus, yang paling ada wilayah. Artinya bahwa nilai daripada semuanya pada wilayah. Jadi kalau tidak karena wilayah, semuanya menjadi hamba, menjadi hambar. Ya, menjadi hambar dan mungkin hampa. Jadi oleh sebab itulah inilah penentunya wilayah.
Jadi aku adalah wilayah atau walaya kepada Ahlul Bait suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sampai sinilah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita masuki alam barzah kita seperti yang diceritakan Imam Bakir ini ya. Adalah tanggal 8 Oktober ya 22. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, apa yang ana pahami bahawa hukum alam ni dibagi kepada dua, iaitu hukum takwini dan tasyri'i. Tapi malam ni Ustaz masukkan dari hukum akli. Bukankah hukum akli itu termasuk dalam hukum tasyri'? Wallahu alam Ustaz. Ini yang ana faham, bahawa kita cuma ada dua hukum takwini dan hukum tasyri'i. Kemudian lagi satu Ustaz, tentang tentang makhluk-makhluk kita ini kan bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam sejarah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang munafik. Tapi dalam sejarah kita tak dengar bahawa Rasulullah membunuh orang-orang munafik. Ini macam mana penjelasannya Ustaz? Allahu a'lam. Syukran. Baik, terima kasih banyak Mas. Ini pertanyaan yang menarik, terutama yang nomor 2 ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita bicara tadi tentang hukum, 3 hukum tadi ya di sini ya. Hukum kauniyah atau takwini, hukum akliyah, dan hukum tasyri'. Nah, jemaah sekalian, kenapa dibagi 3 ini dan banyak yang baginya 3? Kenapa? Karena ini agak berbeda dengan takwin kauniyah. Ini adalah hukum akal yang dipelajari oleh para ahli mantik, ahli logik di sini. Sedangkan kauniyah dipelajari oleh para saintis, para ahli ilmu alam. Sedangkan syariat ini adalah khusus ada dalam agama, terutama Islam, yaitu tadi. Jadi kalau akliyah dimasukkan di sini, berarti dia tidak ada pada kaum yang lain atau kaum umat yang lain, manusia yang lain maksudnya. Kalau dia dimasukkan di sini, berarti tidak ada pilihan bebas. Karena ini adalah ada aturannya sendiri, ada hukumnya sendiri. Di sinilah letak yang disebut dengan free will, keinginan kehendak bebas yang kemudian diatur oleh hukum-hukum yang disebut dengan mantiki, hukum-hukum hukum-hukum logika. Dan ini dipelajari jauh sebelum Islam datang, seperti misalnya Aristoteles terkenal dengan logika Aristotelesnya. Nah, sedangkan ini diberikan hanya melalui nabi-nabi saja. Kalau ini non-nabi mempelajarinya, ini juga kauniyah dipelajari oleh para ilmuwan. Jadi dengan demikian biasanya justru ada masukan akliyah ke sini, tapi kalau ke sini tidak ada. Cuma saja hukum tasyri'iyah berlaku pada mereka yang sudah bekerja akal pikirannya, namanya akil balik Pak. Jadi Pak Saban. Jadi tasyri' ini, syariat ini menjadi jatuh taklifi, namanya mukallaf apabila sudah berjalan akalnya dengan baik. Namanya akil balik. Jadi akil balik dulu baru ini, seperti itu. Jadi kalau kita urut-urut ini 3 sebetulnya. Yang pertama ini kauniyah, ada pada semuanya. Ini ada pada semuanya. Semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang semuanya ada. Tapi begitu akliyah ini hanya kepada manusia Bani Adam saja. Nah, terus yang dipersempit ini hanya ada pada yang mengimani Allah dan kitab sucinya dan rasulnya. Ini hanya ada pada orang yang beragama Islam, tasyri'i. Jadi ini paling umum, kemudian ini khusus manusia, terus kemudian ini orang beriman, kurang lebih begitulah. Jadi inilah tingkatan-tingkatannya. Cuma tadi memang itu syaratnya. Syariat ini menjadi mukallaf kita manusia apabila sudah akil balik. Pertanyaan kedua. Lalu kenapa Nabi kita dengarkan tidak pernah membunuh orang munafik? Ya, ini pertanyaan menarik. Seperti yang kita bahas dalam tadabbur kita waktu berbicara tentang pengusiran surat Al-Hasyr, Nabi hampir dibunuh ya di Bani Nadir, akan dijatuhi batu kepalanya. Dan di antara yang bersalah dengan Nadir itu adalah seorang munafik yang kita sudah ceritakan juga, itu Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah namanya Abdullah, bagus. Tapi ini munafik, gembong munafik. Dan diabadikan di dalam Al-Quran juga sifat-sifatnya.
Saya bertanya kenapa Nabi tidak pernah membunuh Abdullah bin Salul. Padahal sudah ada beberapa sahabat yang mengusulkan, wahai Rasulullah, itu Abdullah bin Salul di dalam peperangan mereka mengadu domba antara Ansar dan Muhajirin. Kalau Muhajirin panglima perangnya, oh dia memprovokasi Ansar, wahai Ansar, jangan kamu patuh kepada orang Muhajirin, kamu kan orang asli Yastrib, Madinah, mereka Muhajirin para pendatang, masa kamu dipimpin oleh pendatang? Nah, begitu juga kalau Nabi menunjuk Ansar sebagai dari kalangan Ansar sebagai panglima perangnya, dan datang kepada Muhajirin, jangan kamu patuh kepada Ansar. Kenapa? Kamu kan yang pertama masuk Islam. Kamu yang berjuang mati-matian sampai terusir dari kampung halaman kamu. Nah, seperti itu. Jadi dia adu domba. Nah, termasuk tadi ketika Nabi memberikan hukum kepada Bani Nadir, pengusiran dengan cara diberi waktu 10 hari untuk mempersiapkan diri meninggalkan tempat mereka. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi mereka, jangan tinggalkan, nanti kalau kamu diperangi kami membantu kamu. Kesimpulannya, peran munafik seperti ini sering sekali membahayakan kondisi pada saat itu. Dan kenapa Nabi tidak membunuhnya? Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Pertama jemaah sekalian berbahagia, menunjukkan bahwa hukum dalam Islam itu harus berdasarkan fakta. Harus berdasarkan fakta peristiwa. Jadi harus ada korbannya, harus ada jelas pelakunya. Kalau orang munafik ini kan bekerja di belakang layar. Satu. Yang kedua, Nabi tahu persis apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berada di belakang yang menggunakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yaitu ingin mempolitisasi, mengkriminalisasi keputusan Nabi kalau seandainya membunuh Abdullah bin Salul. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat yang mengusulkan supaya Abdullah bin Salul dibunuh, Nabi mengatakan kalau kita bunuh Abdullah bin Salul, nanti yang beredar di luar sana, ya seperti sekarang inilah tentang Iran misalnya, yang beredar di luar sana, opini yang dikembangkan adalah hoax. Mereka bikin hoax, mereka bikin cerita-cerita bohong. Lihatlah orang Islam, belum apa-apa sudah membunuh saudaranya sendiri. Dan orang awam itu percaya, kenapa ya? Memang Abdullah bin Salul secara zahir orang kita, orang Islam. Orang awam itu tidak tahu kalau dia munafik. Munafik ini kan hanya diketahui oleh segelintir kecil orang saja. Ulangi lagi, munafik ini hanya diketahui segelintir kecil saja, terutama Nabi. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, kita lihat misalnya di sini, ya, surat At-Taubah. Kita lihat sudah surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9. Ya. Ayatnya 101. Nah, jadi Allah mengatakan begini, di At-Taubah surat 9, 101. Wa mimman haulakum, dan di antara orang-orang yang ada di sekitar kalian, minal Arab, dari kalangan orang Arab terutama orang Arab pinggiran, munafiqun, ada munafiknya. Disebutkan ini, ada munafiknya. Wa min ahlil Madinati, dan bukan hanya Arab itu artinya orang Arab pinggiran, tapi juga yang tinggal di kota, min ahlil Madinah, di sekitar Nabi tinggalnya. Maradu alan nifaq, mereka itu baik Arab pinggiran ataupun orang kota, maradu keterlaluan ekstrim alan nifaq dalam kemunafikannya. Jadi mereka keterlaluan, berlebih-lebihan dalam kemunafikannya. La ta'lamun. Jadi sudah dikatakan di sini maradu, berlebih-lebihan, keterlaluan, tetapi walaupun keterlaluan, la ta'lamuhum, kalian tidak mengetahuinya. Siapakah kalian? Mayoritas umat Islam. Jadi mayoritas umat Islam. Jadi kalau ini dibunuh, maka orang Islam yang lain bisa kemudian berbalik memusuhi Nabi. Karena pasti akan digoreng, pasti akan dibikin hoax, pasti akan di framing kalau istilah sekarangnya. Nah, la ta'lamuhum, kamu tidak tahu mereka. Maksudnya kamu di sini kalian, ya kamu tidak mengetahui mereka. Nahnu, siapa nahnu? Allah dan terbatas, yaitu Allah, Nabi, dan orang dekatnya Nabi. Sayyidina Ali pasti tahu. Ya, kami di sini adalah Allah dan keluarga Nabi dan keluarganya yang sedikit itu. Nahnu na'lamuhum, kami tahu mereka. Ya, kalian tidak mengetahui mereka, tapi kami tahu mereka.
Maka Allah hanya menjanjikan sanu'adzibuhum, masa Allah mereka kami akan mengadab mereka maratain 2 kali lipat. Lalu bagaimana, apa yang terikut Nabi membiarkan ini ya? Tugasnya orang Islam lah jangan terprovokasi oleh mereka. Jadi siapa yang terprovokasi oleh mereka justru menjadi catatan, menjadi notes bagi Nabi bahwa mereka itu masih rendah tingkat penalarannya, tingkat penggunaan akalnya tadi. Hukum yang ketiga tadi. Ya, akliannya masih sangat sederhana. Karena kalau orang sudah menggunakan akalnya dengan baik, tidak mungkin terprovokasi, tidak mungkin tersulut, terbakar oleh provokasi ataukah adu domba yang dilakukan oleh orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi inilah pandangan Nabi luar biasa. Jadi jauh. Sama misalnya dengan di Iran. Kita selalu berkata, kok kenapa itu berulang? Kerusuhan-kerusuhan di Iran. Sekarang 2022, 2009 juga, sebelumnya juga ada. Nah, kok kenapa? Di mana intelijennya? Di mana intelnya? Di mana spy-nya? Spy-nya Nabi tahu, spy-nya Iran tahu. Jadi Akbar Ali Khamenei tahu persis itu siapa ya. Tetapi kalau mereka belum berbuat, ini kita tadi bicara tentang fakta hukum. Kalau mereka ditangkap misalnya, belum ada fakta hukumnya, belum ada kejadiannya, belum membuat kerusuhan, nanti akan di blow up oleh media massa Barat atau musuh-musuh. Wah, lihatlah, mereka menangkap orang yang tidak bersalah. Nah, ramai. Orang yang jelas-jelas bersalah saja ditangkap, diramein, apalagi yang kelihatannya tidak bersalah. Jadi oleh sebab itulah Iran hanya menunggu saja. Mereka catat semuanya, tunggu sampai mereka berbuat, setelah orang melihat perbuatannya baru ditangkap. Nah seperti itu. Contohnya misalnya kasus Mahsa Amini kemarin. Jadi tahu dia, Iran sudah punya catatan bahwa Mahsa Amini ini adalah salah satu pionnya pemberontak Kurdistan di perbatasan Iran dengan Irak, ya, yang dipakai oleh Israel untuk mengintimidasi Iran dari Irak. Ya, sudah tahu. Makanya kita lihat begitu terjadi kerusuhan, ya, sudah tahu catatannya sudah ada, tinggal menunggu mereka selesai kerusuhan, karena tidak mungkin mereka mengganti pemerintah karena mereka sangat sedikit. Setelah itu kemudian pemerintah kerajaan membuat demo tandingan alternatif yang lebih banyak lagi, puluhan juta orang turun. Nah, untuk menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas mutlak mendukung sistem pemerintahan yang ada. Nah, setelah itu baru kemudian apa yang dilakukan? Bapak Ibu, Pak Sahabat mungkin dengarkan. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba Iran melakukan serangan kepada Kurdi itu yang dianggap sebagai basis tempatnya Mahsa Amini itu datang. Jadi kalau Bapak Ibu buka buka YouTube itu kelihatan tuh serangannya, itu serangan besar-besaran kita lihat di sini di YouTube ya. Jadi adalah serangan di rudal mereka ya, serangan Iran pada Kurdistan. Nah, ini dia jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita lihat di sini nih. Ya, ini 9 hari yang lalu. Drone Iran hantam seluruh markas Kurdi, 9 orang tewas. Ini banyak nih, ya. Mengerikannya serangan pasukan Iran ke kantor rahasia Mossad Irak, ini yang lalu ini. Tapi yang baru adalah yang ini nih. Ada beberapa sebetulnya ini, ya. Ada beberapa, jadi Kurdistan. Nah, jadi ini ada beberapa di sini. Jadi kita lihat di sini nih. Ya. Ini 6 hari yang lalu ini, IRGC gempur pertahanan musuh di Kurdistan Irak, tembakan lebih dari 70 rudal balistik. Nah, di Bapak sekalian ini, ya. Jadi yang 6 hari yang lalu. Jadi IRGC gempur pertahanan musuh di Kurdistan, tembakan lebih dari 60 rudal dan seterusnya. Ini dipakai drone di sini, coba kita lihat di sini, ya. Nah, ini dia jemaah sekalian berbahagia, ya. Jadi ini adalah serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran dalam membalas perbuatan mereka terhadap pemerintah Iran, ya, seperti ini jemaah sekalian. Ini 70 rudal ditembakkan di sana dan nanti ada foto-fotonya juga di sebelah sana. Anjuran presisi semua. Ini semua presisi kita lihat di sini. Ini adalah presisi semua di sebelah.
Jadi semua Brigadir tepat Jenderal sasaran. Angkatan Jadi dari Darat Muhammad 70 dalil Bakpor, itu semuanya Komandan Korps tepat Pengawal tepat Revolusi sasaran Islam, mengatakan bahwa mengenai pasukannya telah menggempur objek-objek yang pangkalan vital teroris di wilayah daripada Kurdistan Irak pemberontak dengan Kurdistan puluhan yang rudal di balistik dan drone backup, bunuh diri, yang serta menegaskan bahwa dibiayai, IRGC yang akan terus menyerang dan diprovokasi oleh menggempur Israel. markas Jadi teroris Israel hingga itu habis. beroperasi di Irak melalui wilayah otonomi Brigjen Kurdistan, Pakpor ya, mengungkapkan bahwa otonom sekitar 73 rudal balistik wilayahnya ke permukaan dan Kurdi, ya, puluhan seperti itu pesawat Bapak tak sekalian. berawak Nah ini kamikaze jadi menghantam intinya adalah bahwa target-target yang telah berbahagia kita saksikan itu. Jadi Allah mengatakan la ta'lamu nahnu na'lamuhu. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz beri pencerahan lanjut Ustaz. Bagaimana pencerahan di sebalik Nabi Ayub menangis lalu buta semata-mata kerinduan pada Yusuf tadi, dan bila bertemu Allah kembalikan panca indera yang rendah nilainya tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak sekalian, ini adalah Nabi Yakub, ayah daripada Nabi Yusuf, ya, yang menangis setelah kehilangan Nabi Yusuf. Ini pelajarannya banyak sekali. Pertama adalah menunjukkan bahwa begitu berharganya yang namanya kenabian, berbagai kenabian. Jadi secara makna batinnya pertama adalah bahwa Nabi Yakub tahu persis bahwa penggantinya itu adalah Nabi Yusuf. Dia sudah tahu kenapa yang namanya Nabi itu dari kecil sudah ketahuan. Dan kemudian dibuang oleh saudaranya. Maka menangisnya Nabi Yakub apakah menunjukkan cengeng? Tidak. Tapi ini pelajaran bagi kita bahwa kita harus menangis merindukan nabi ataukah pengganti kenabian ataukah orang suci yang teraniaya. Jadi kalau seorang Yusuf saja yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya itu ditangisi oleh Nabi Yakub, maka bagaimana dengan Imam Hussein? Kalau kita menggunakan spirit Al-Quran, maka harusnya tangis kita lebih sering lagi terhadap Imam Hussein daripada Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Karena jauh lebih sadis apa yang terjadi terhadap Imam Hussein daripada Nabi Yusuf. Siapa yang melakukan terhadap Imam Hussein? Saudara-saudara kita, saudara Muslim maksudnya. Saudara Muslim, salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Yang datang ke Karbala sekitar 30.000 orang itu kita tidak mendapatkan informasi ada yang non-Islam. Semuanya Islam. Semuanya sholat, semuanya puasa, semuanya berhaji. Tetapi mereka datang membunuh siapa? Pertama saudara muslimnya sendiri. Yang kedua adalah cucu dan putra daripada nabinya. Yang ketiga tidak bersalah dan anak-anak. Jadi terhadap Yusuf alaihissalatu wassalam yang dibuang oleh kakak-kakaknya, saudara-saudara ke dalam sumur, saja ditangisi oleh Nabi Yakub terus-menerus, apatah lagi dengan Imam Hussein. Maka inilah yang menjadi ibrah bagi kita untuk terus menangis pada saat mengingat Imam Hussein. Sampai ada hadis mengatakan siapa yang menangis Imam Hussein, maka air matanya menjadi wasilah baginya untuk tidak termakan oleh azab api neraka. Itu yang pertama. Jadi tentang pentingnya kenabian. Jadi menunjukkan bahwa pengganti Nabi itu penting. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa pengganti Nabi tidak penting, ini bertentangan dengan surat Yusuf. Menunjukkan pengganti itu perlu ada dan ditunjuk oleh Rasul, tidak boleh sembarangan. Kalau cuma sekedar anak kan masih ada anak pertama di situ, tapi bukan itu pengganti Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian berbahagia, makna yang lebih dalam lagi, lebih batin lagi adalah bahwasanya ya kita akan bisa menyaksikan di kedalaman seperti Nabi Yakub selalu katakan, ini alam wala ta'lamun, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yaitu Nabi Yakub tembus pandangannya mukasyafah tentang Yusuf masih hidup adalah karena buta mata lahirianya. Jadi seperti yang tadi kita katakan, apabila mata lahiriah kita terputus, di-off-kan dengan alam dunia, maka bekerjalah alam batin kita. Jadi ini adalah simbolik. Nabi Yakub buta matanya, artinya mata lahiriahnya itu sudah tidak melihat lagi kepentingan dunia. Yang dia pikirkan adalah kerinduannya kepada Allah melalui itu Nabi Yusuf. Seperti tadi juga dengan wanita-wanita yang
dengan dengan Yusuf, maka Nabi Yakub yang terpukau dengan anaknya yaitu Nabi Yusuf yang merupakan penggantinya, lalu kemudian lupa kepada fisiknya, termasuk penyakit mata itu tadi. Jadi kesimpulannya, hanya dengan menghentikan keterpukauan kepada alam materi, alam dunialah, lalu kemudian mukasyafah dan musyahadah bisa terjadi. Makanya ketika informasi tentang Nabi Yusuf masih hidup, lalu Nabi Yakub mengatakanlah, saya kan sudah bilang, saya lebih mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi